Bank Permata berkomitmen untuk membantu dalam pelaksanaan konservasi gajah dengan salah satunya membuat film dokumenter. Nah, jadi yang kita lakukan namanya adalah reforestasi, mengembalikan hutan dengan cara menanam kembali jalur koridor gajah itu. Nah, programnya kami sebutnya Adopt a Tree. Jadi kami dengan kerjasama dengan WWF melakukan penanaman kembali pada jalur koridor gajah. Dan sebenarnya Pak Primus, satu hal mengenai konservasi gajah, reforestasi hutan Bukit 30. Tapi kita juga melakukan hal yang lain sesuai dengan SDG, Sustainable Development Goals yang ada 17 itu, bahwa program kami berbagi ruang dengan Bukit 30 itu memenuhi 15 SDG. Gajah itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Harta warisan yang luar biasa yang diwariskan nenek moyang kita kepada kita. Dengan ukurannya bobot yang besar, gajah lewat. Kemudian hujan, ada jejak nih, timbul cekungan. Jadi genangan air yang bisa jadi sumber minum buat hewan lain. Kodok bisa nelur di situ, bisa ular makan dari situ. Satu cekungan yang dari tapak gajah tadi bisa terbentuk satu ekosistem. Berbagi ruang itu kita bersama dengan semua satwa yang ada di sini. Tidak bisa kita menentukan, oh ini hak dia, ini hak kita, tidak bisa gitu. Tapi kita bersama gitu. Itulah cara kami berbagi ruang. Sekarang marak ini perdagangan satwa. Kebetulan kita berdekatan dengan Taman Nasional Bukit 30. Nah inilah yang kadang jadi tantangan kita ya. Bang, ada jerat bang. Tolong jangan dipegang bang, jangan dipegang bang. Ini masih aktif ini. Namun faktanya daerah-daerah yang lebih ringan tadi juga mudah untuk dikonversi oleh manusia. Makanya banyak sekali kawasan-kawasan yang di landscape Bukit 30 ini dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur, bahkan juga permukiman manusia dan termasuk juga membangun infrastruktur, pembukaan jalan dan sebagainya. Kalau dulu hutannya rimba, kiri kanan hutan, cuaca sejuk, terdengar suara datuk gedang. Kalau sekarang mungkin berkurang dia. Melindungi gajah berarti merawat denyut kehidupan hutan. Setiap langkahnya bukan sekedar jejak, tapi tanda bahwa hutan masih bernafas. Kolaborasi menjadikannya mungkin agar alam tidak kehilangan penjaganya. Pemirsa, berbagi ruang, dua kata ini adalah hukum kehidupan. Penduduk bumi sudah menembus 8 miliar dan penduduk Indonesia sudah menembus 285 juta. Kebutuhan manusia meningkat sehingga tuntutan untuk berbagi makin tinggi pula. Kita hidup di bumi yang sama dan di bumi yang sama itu ada berbagai kepentingan dan bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan dan sebagainya. Kita harus berbagi. Pemirsa, dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya Chief Corporate Affairs and Sustainability PT Permata Bank Tbk, Ibu Catherine Kris. Apa kabar, Bu? Kabar baik, terima kasih. Kayaknya ceria sekali, Bu. Ya. Nah, ini menarik.
kita membahas sebuah tema yang jarang didiskusikan. Kita sekarang dengan pertumbuhan ekonomi, dengan daya beli menurun, kita isu semua ke sana. Habis demo pula ya. Tapi pagi ini, siang ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana pengelolaan Taman Nasional Bukit 30. Dan itu adalah salah satu program dari CSR dari Bank Permata. Nah ini menarik, baru ini September ya, baru bulan lalu Bank Permata meluncurkan sebuah film pendek ya tentang berbagi ruang untuk Bukit 30. Ini bagaimana idenya? Ya, terima kasih Pak Primus. Jadi PT Bank Permata Tbk sangat berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip sustainability. Jadi sebagai suatu perusahaan juga kita punya responsible terhadap pelaksanaan sustainability, dan dalam konteks hari ini adalah dalam rangka salah satu menjalankan tanggung jawab sosial lingkungan, yaitu lingkungan. Jadi kami melihat dengan kami berkomitmen untuk melakukan konservasi gajah yang sudah hampir punah, dan juga untuk reforestasi dari Bukit 30. Oleh karena itu Bank Permata berkomitmen untuk membantu dalam pelaksanaan konservasi gajah dengan salah satunya membuat film dokumenter. Kami judulkan Berbagi Ruang dengan Bukit 30. Durasi 35 menit. Kita ingin memperlihatkan secara live ya bagaimana kita harus ikut bertanggung jawab untuk melakukan pelestarian lingkungan, melindungi endangered species yaitu gajah liar di Bukit 30, dan memberikan kesadaran bahwa benar seperti Pak Primus bilang bahwa hidup di bumi ini kita harus berbagi dengan satwa, dengan tumbuhan, karena bukan saja hanya haknya manusia tetapi juga haknya satwa dan tumbuhan. Seperti itu. Jadi bukan hanya binatang satwa tapi juga tumbuhan ya, mereka harus hidup ya, dan ini ekosistem dan kita saling menghidupi ya. Betul. Kalau nggak ada satwa, nggak ada binatang, nggak ada tumbuhan, akhirnya kehidupan berhenti. Nah ini menarik karena yang menjadi program CSR. Ya kalau dulu hanya kita ingat tanggung jawab sosial, sekarang ditegaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan ya. Dan PT Bank Permata Tbk memilih Bukit 30. Kenapa? Ini lahan luasnya 144.000 lebih ya. 144.000 lebih hektar ya. Dan itu adalah Taman Nasional. Terletak di 2 provinsi ya. Sebagian di Jambi, sebagian di Riau. Nah kalau kita lihat Kalimantan memanjang dari utara ke selatan, ini di bagian timur ya. Timur. Jadi ada 2 provinsi, Sumatera ya. Dan ini masih kategori dataran rendah ya, walaupun ada bukit-bukit dataran rendah, ketinggian di bawah 1.000 meter ya. Dan ini memang karena hujannya nyaris 1 tahun ya, penuh, panas juga 1 tahun, sehingga satwanya subur sekali, dan itu karena ada tanaman-tanaman endemik yang memang subur ya. Tetapi sekarang menjadi masalah karena tanahnya subur, bagus juga untuk sawit. Dan itu kalau permukiman sudah ada 2 suku di sana ya. Talamamak dan suku Anak Dalam ya. Ini nggak tahu nanti Bu Grace menjelaskan apakah populasi mereka bertumbuh serius. Nah isu berbagi lahan ini lebih dengan 2 suku tadi yang sudah lama hidup di sana, ataukah ada masuk kepentingan bisnis dengan membangun sawit? Bisa dijelaskan? Ya, jadi di gajah ya Pak, itu ada panggilannya untuk di Jambi namanya Datuk Gedang. Bahasa Jambi itu bahasa Riau atau sama mereka bahasanya? Ya, kami taunya itu bahasa Jambi ya. Bahasa Jambi ya. Ya, jadi Datuk Gedang. Datuk Gedang. Ya, jadi berbagi ruang antara Datuk Gedang dan Talang Mamak gitu. Dan anak Talang Mamak. Ya. Jadi mereka memanggil gajah itu adalah Datuk Gedang gitu. Jadi itu adalah panggilan terhormat untuk gajah.
gitu ya, bagaimana mereka pada saat dulu gitu ya, kehadiran eksistensi gajah itu diakui sebagai juga penghuni gitu dari Bukit 30. Makanya mereka sampai menyebutkan suatu istilah yang menghormati gajah, yaitu Datuk Gedang gitu. Datuk Gedang. Ya. Gedang itu apa? Gajah. Besar. Oh, Bahasa Datuk ya, besar. gadang kan, gadang. Nah, kalau gadang itu besar. Datuk itu seperti yang dihormati gitu. Yang dihormati ya. Ya. Nah, jadi dengan berdampingan sebenarnya dengan suku Talang Mama dengan baik. Tapi benar, kemudian ada pembukaan hutan ya dan seterusnya yang membuat koridor jalan gajah itu semakin terdesak. Nah, ya. Oleh orang Talang Mamak atau orang lain? Sebenarnya juga kita memberikan edukasi dengan penduduk setempat, yaitu Talang Mama. Tentu saja juga ada penduduk-penduduk yang mungkin di luar itu ya. Nah, tapi intinya adalah kita harus berbagi ruang itu, bahwa jangan sampai koridor jalan gajah itu terganggu gitu, karena sebenarnya koridor jalan gajah itu sampai dari beratusan tahun tetap seperti itu, tapi terdesak karena membuka ruang dan seterusnya, membuka lahan. Nah, jadi yang kita lakukan namanya adalah reforestasi, mengembalikan hutan dengan cara menanam kembali jalur koridor gajah itu. Nah, programnya kami sebutnya Adopt a Tree. Jadi kami dengan kerjasama dengan WWF melakukan penanaman kembali pada jalur koridor gajah. Nah, penanaman kembali ini kami sebut dengan Adopt a Tree program, merupakan program yang kita meminta stakeholders Bank Permata untuk ikut kontribusi. Dengan harga satu pohon kecil Rp125.000, kami dengan bantuan WWF ditanam di jalur koridor gajah dengan ada ekotag. Jadi di setiap pohon itu ada tagnya yang kita bisa memantau perkembangan pohonnya. Nah, pohon-pohon itu ditanam selain untuk pohon tanah makanan gajah, tetapi juga diselingi dengan pohon-pohon yang bisa menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Jadi juga ada peningkatan ekonomi gitu. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang bisa dijadikan makanan daripada gajah-gajah liar itu. Ya, mungkin itu. Ya, pemirsa, tadi disebutkan WWF ya, itu World Wide Fund ya. Ini lembaga internasional ya, yang biasa ikut mendanai. Iya. Jadi WWF itu adalah suatu NGO ya Pak, memang NGO. Ya, untuk konservasi ekosistem, penanganan satwa liar dan seterusnya. Jadi kita bekerja sama karena tentu kita perlu suatu organisasi yang memang siap untuk turun ke lapangan. Mereka hadir ya, orang-orang mereka hadir. Jadi kebetulan mereka memang mengelola daerah Bukit 30. Jadi mereka yang menanam dengan ekotag ya, dan mereka lebih dulu hadir dibanding Bank Permata. Iya, mereka memang punya station di Bukit 30. Ya. Nah, ini tadi dijelaskan koridor gajah ya. Jadi kita sama-sama nggak paham tentang gajah ini. Ternyata mereka hanya bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka ini disebut koridor, mereka tidak biasa kemana-mana kan, hanya itu. Kalau koridor mereka terganggu, maka mereka akan mencari siapa mengganggu mereka. Kalau itu perkampungan, mereka akan melabar perkampungan. Itu jadi kalau koridor gajah itu ternyata dibuka lahannya, terus kemudian ada penduduk yang menempati koridornya itu, jadi buat mereka sebenarnya dianggap melewati sebenarnya. Ya. Sehingga mungkin kemudian terusik gitu ya penduduk setempat. Tapi sebenarnya itu jalannya mereka gitu. Jalannya mereka. Dan di Bukit 30 gajah liar itu angkanya mungkin sekitar tinggal 150 gajah. 150 gajah. Benar. Jadi kalau dari sejarahnya pernah mencapai berapa populasinya? Iya, kalau menurut wawancara diskusi dengan penduduk setempat dengan Talang Mama, mereka itu biasanya suaranya terdengar gitu setiap pagi, saking banyak mungkin pada saat itu ya. Dan mereka menginformasikan bahwa semakin berkurang, semakin tidak terdengar suara
suara gajah yang biasanya mereka bisa dengar di pagi hari, nanti bisa disaksikan di film. Kesaksian dari beberapa jadi film itu betul-betul mengangkat tradisi di sana ya. Tapi kalau dengar cerita orang Talang Mamak itu pada masa lalu nggak ada masalah dengan gajah. Jadi gajah nggak pernah menyerang kampung mereka. Tidak pernah, karena mereka hidup sebenarnya berdampingan ya. Jadi dengan banyaknya lahan yang dibuka dan seterusnya, tentu kita harus mengembalikan ekosistem yang sudah ada di Bukit 30, yaitu dengan berbagi ruang. Karena nanti bisa dilihat di video ya, di film, bahwa gajah itu memang seperti center untuk ekosistem dari hewan-hewan yang lain. Karena dari satu tapak kaki gajah itu, dengan adanya kemudian ada cekungan, terus ada genangan air, kemudian tumbuhan bisa hidup, di situ bisa telur frog ya, bisa hidup di situ. Tumbuhan bisa hidup, hewan-hewan kecil bisa juga hidup dari cekungan dari. Cekungan diciptakan oleh tapak kaki gajah ya. Benar. Cekungan, sehingga air bisa tertampung ya. Betul. Dan bisa hidup. Betul. Menarik itu. Iya. Jadi kita ingin gajah tentu bisa terus hidup, dan generasi muda ya 100-200 tahun dari sekarang masih bisa ya melihat gajah gitu. Dan kalau tadi Bu Grace menjelaskan menanam ya, gerakan menanam itu. Jadi kalau gajah ini jumlahnya cukup, tidak diganggu kehidupan mereka, tapak-tapak kaki mereka akan sendiri tumbuh tanaman-tanaman endemik. Nggak perlu ada reforestasi kan, nggak perlu tanam ya. Mereka ada. Iya, tetapi jalur koridor gajahnya itu yang harus kita pulihkan, sehingga dia tetap bisa berjalan pada koridornya. Makanya ada program Adopt a Tree, ya, menanam. Kita libatkan seluruh Permata Bankers, karyawan, dan juga kita mulai bergerak kepada stakeholders, kepada nasabah. Adopt a Tree itu program dari Bank Permata atau Adopt a Tree itu adalah program Bank Permata. Tentu bekerja sama dengan WWF tadi, karena WWF itu yang menjalankan penanamannya langsung di tempat koridor gajah. Mulai kapan tuh Adopt a Tree itu? Iya, kami sudah dari tahun lalu ya, tapi baru tahun ini kita canangkan kembali secara besar. Dan sebenarnya Pak Primus, satu hal mengenai konservasi gajah, reforestasi hutan Bukit 30. Tapi kita juga melakukan hal yang lain sesuai dengan SDG, Sustainable Development Goals. Yang ada 17 itu, bahwa program kami berbagi ruang dengan Bukit 30 itu memenuhi 15 SDG. Karena selain melakukan konservasi hutan, 15 dari 17. Ya, karena kita juga melakukan peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Jadi mereka melakukan beberapa kegiatan, yaitu satu kopi, Pak. Jadi mereka menanam kopi. Kopi ya? Ya. Kopi dimakan nggak sama gajah atau tanaman? Enggak, kopi enggak. Terus kemudian juga madu, Pak. Jadi masyarakat Talang Mamak itu melakukan budidaya kopi dan madu. Dan kita membantu untuk peningkatan seperti memberikan modal dan seterusnya. Jadi Adopt a Tree itu salah satu yang ditanam untuk kopi? Enggak, Adopt a Tree bukan kopi ya Pak, tetapi tanaman-tanaman yang memang biasa jadi makanannya. Tanaman berbiji juga, berbiji. Tetapi tentu kami selang-selingi juga dengan tanaman yang lain. Nah, jadi ada program Adopt a Tree, kemudian juga ada peningkatan ekonomi masyarakat setempat melalui kopi dan madu. Dan kami juga memberikan fasilitas kepada masyarakat, terutama sekolah Pak. Jadi sekolah di desa, di wilayah itu kita beri fasilitas sekolah, membangun sekolah-sekolah, fasilitasnya kita perbaiki sehingga kita juga meningkatkan pendidikan dari masyarakat setempat. Jadi lingkungan dibangun, sosial dibangun. Betul. Ya. Jadi kami holistik sebenarnya. Ya, ada ekonomi, pertumbuhan, kita meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, kemudian juga memberikan fasilitas pendidikan dan juga konservasi hutan dan
restorisasi ekosistem. Jadi ada 15 dari SDG yang kita penuhi. Tadi disebutkan 2 suku, Talang Mamak dan Anak Dalam. Ini Anak Dalam itu kan agak kurang maju ya? Anak Dalam. Iya. Dari populasi, berapa populasi mereka ini? Iya. Yang lebih meningkat kayaknya Talang Mamak barangkali jumlahnya. Iya, jadi kakaknya itu memang di bawah 100 Pak, gitu. Yang Anak Dalam? Iya, dua-duanya itu kan bersebelahan aja. Bersebelahan. Ya, dan memang di bawah 100 orang, 100 keluarga? kakak. Kakak? 100 banyak kan kakak. mana? Mungkin kita harus cek ya Pak ya, kita tidak ini tapi lebih akomodatif terhadap pengaruh luar yang mana? Talang Mamak atau Anak Dalam? Iya, yang berdekatan dengan wilayah yang kita berikan program ini memang Talang Mamak ya Pak. Ya. Mereka lebih ini ya. Iya. Menarik juga, kepingin ke sana juga. Iya. Udah pernah ke sana belum? Iya, itu dari kota Jambi 6 jam off-road. Saya Jambi sudah pernah ya, Jambi. 6 jam off-road Pak, gitu. Off-road ya. Ya, jadi kita dalam melaksanakan Bank Permata ya Pak, melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. Sebenarnya ini berbagi ruang dengan buku 30 itu adalah step up gitu ya. Dalam setiap keseharian kami dalam melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan atau dulu namanya CSR. Itu banyak sekali yang sudah kita kerjakan ya, dengan komunitas, dengan lingkungan. Kita pernah menanam mangrove ya, kemudian pelepasan anak penyu. Nah, ini Bukit 30 di step up untuk lebih skalanya nasional ya. Dan baru mulai tahun lalu. Iya, 2024. Iya, mulai baru tahun lalu karena tentu ini gradually ya Pak ya. Dan terus kita continue sustain untuk melihat perkembangan dari penanaman Adopt a Tree program ini. Ya. Jadi 6 jam dari kota Jambi ya? Ya. Itu sebetulnya kalau saya orang luar Jawa nggak terlalu lama juga. Iya, iya. Nah, saya pernah dari Jambi menuju kota Padang, itu lewat namanya Sungai Penuh ya. Sungai Penuh itu sungai berkelok-kelok, kita lewat berkali-kali, baru masuk Bukit Barisan di barat itu, baru sampai ke Padang. Jadi saya bisa membayangkan itu. Ya, tapi ini benar-benar off-road. Jadi ada nanti di film dokumenternya, kalau hujan Pak ya, itu langsung mobilnya susah bergerak. Sempat turun dan seterusnya. Dan kami melibatkan Permata Bankers juga. Jadi kami pilih beberapa Permata Bankers untuk hadir di dalam Bukit 30 ya, untuk langsung melihat bagaimana penanaman. Mereka juga melakukan penanaman, kemudian juga berdiskusi dengan masyarakat setempat dan seterusnya gitu. Jadi dalam film ini kita memang invite Chico Jericho ya sebagai aktor utama untuk kemudian bisa lebih katanya Chico Jericho bisa berdialog sama gajah. Ya, kalau lihat dari filmnya dia memerintahkan gajah untuk duduk dan seterusnya, itu didengar ya dengan gajah itu. Jadi menarik itu. Kita merasa memang setelah menonton ya, nanti Pak Primus silakan menonton. Kita cukup sedih ya melihat siapa lagi yang membela gajah gitu ya, kalau nggak manusia gitu. Dan di film itu juga kita melihat ada pemburu liar gitu, yang masih aktif untuk menangkap hewan-hewan gajah. Jadi ada perangkap yang kita lihat masih baru dipasang gitu. Dan itu ya salah satunya juga bagaimana mengapa berdasarkan tadi International Union on Conservation on Nature menyatakan bahwa gajah adalah endangered species karena sekarang jumlahnya tinggal 150 gitu. Jadi kita manusia harus ikut bertanggung jawab untuk melestarikan satwa-satwa yang sudah hampir punah supaya cucu kita, cicit kita masih bisa melihat gajah, dan kita manusia harus sebagai manusia yang bertanggung jawab gitu ya untuk juga membantu gitu untuk kehidupan makhluk hidup lainnya gitu, yang kita juga yang menyebabkan mereka jadi punah, dan kita harus melakukan restorasi ekosistem. Ini menarik, berbagi ruang di Bukit 30. Nah, di sana ada gajah, disebut gajah Datu Gedang dan endangered species. Nah, selain gajah ada harimau. Bukan singa, harimau ya, harimau, orang hutan. Ya, kalau lihat dari film dokumenter banyak sekali hewan-hewan yang ada di sebut sana. 3 ini, gajah, harimau, dan orang hutan.
tiga-tiganya endangered species atau hanya gajah aja? Saya rasa hampir Tiga-tiganya? Ya, mungkin lebih ya Lebih sebenarnya. Ya. Cuma kami fokus pada gajah ya, karena gajah sebagai center ekosistem gitu ya. Jadi bisa menghidupkan tumbuhan dan hewan-hewan lainnya gitu ya. Oke, menarik itu, center of ecosystem. Itu badannya gede Bu Grace. Itu jangan-jangan dia beri manfaat kepada ekosistem, dia makannya banyak sekali barangkali. Dia makan apa sebetulnya? Daun atau apa? Ya, cuma tumbuh-tumbuhan karena Tumbuh-tumbuhan, herbivora gitu ya. Ya. Seperti itu. Makanya yang kita tanam itu adalah makanan gajah, yaitu tumbuh-tumbuhan. Oh, yang ditanam juga makanan gajah ya? Iya, tumbuh-tumbuhan itu yang supaya koridor yang mereka lewati, gajah lewati itu masih banyak tanaman yang bisa dia makan gitu kan, seperti itu. Kalau tidak dia akan kemana-mana untuk mencari makanan. Nah, kita ingin koridornya tetap dijaga gitu. Termasuk dari penebangan dan seterusnya. Nah, sawit di sana itu punya penduduk ataukah punya korporasi? Iya, kalau yang sudah masuk ke sana. Ya. Kami melihat bahwa dibukanya lahan-lahan itu juga ada kombinasi korporasi dan masyarakat setempat juga ya. Kalau begitu bagaimana penegakan hukum dari government kalau memang itu dibangun di koridor gajah? Ya mungkin kami tidak sampai ke sana Pak Primus ya. Ya jadi kami hanya fokus pada mengembalikan restorasi ekosistem dan reforestasi jalur gajah gitu. Ya mungkin itu. Ya. Nah, karena ini Bu Grace bagian dari CSR, tanggung jawab sosial dari korporasi. Ya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan sekarang kebetulan kami Investor Trust secara annual memberikan awarding kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai bagus, sukses dalam menjalankan, mengimplementasi CSR. Karena CSR sudah ada kekuatan hukumnya. Jadi sudah mandat dari undang-undang PT dan undang-undang lainnya. Nah, itu kami menghitung pakai STROI. Jadi itu berapa dana yang dikeluarkan dan manfaat yang dicapai, dihasilkan oleh dana yang dikeluarkan. Itu bisa dihitung nggak itu pengeluaran untuk Bukit 30 ini agar ekosistem bisa kembali normal? Ya nanti akan ada di laporan sustainability report kami seluruh investasi yang kita keluarkan, termasuk program berbagi ruang dengan Bukit 30 ini. Dan karena masih angkanya terus bergerak ya Pak Primus, nanti kami tentu akan melakukan keterbukaan transparansi di dalam sustainability report kami. Nah ini Bukit 30 dari sebuah perusahaan Bank Permata ini, selain di Bukit 30 ada nggak yang ya tentu kami di daerah lainnya? Ya tentu. Jadi pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan ini adalah komitmen Bank Permata ya untuk dilaksanakan oleh seluruh Permata Bankers kami istilahnya gitu untuk staff. Dan setiap kegiatan mereka seperti outing dan seterusnya tetap ada kegiatan CSR yang bisa giving back ke community atau penanaman pelestarian lingkungan, penanaman pohon dan seterusnya. Jadi di luar yang Bukit 30, berbagi ruang dengan Bukit 30, kita tetap banyak program CSR dengan kami sebut dengan hati ya. Nah jadi semua program-program TJSL tetap dilakukan oleh seluruh Permata Bankers menjadi continuance dan sustainability. Jadi ini memang yang terbesar, tetapi yang kami lakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia tetap kita komitmen dalam melaksanakan prinsip sustainability, khususnya di I-nya, environmental, dan juga ada sosialnya ke community. Jadi tetap kita laksanakan secara komprehensif, giving back ke community-nya juga tetap kita kerjakan, ya, membantu difabilitas dan seterusnya. Jadi tetap komprehensif dan holistik Pak Primus. Karena ini adalah bagian dari inclusivity,
untuk literasi keuangan dan seterusnya. Iya. Kemudian ini kan banking ya, Bank Permata ini kan banking. Mungkin lebih banyak cabang nasabahnya di Jawa kali ya, atau banyak juga di Jambi, di Sumatera. Iya ya. Jadi kami ada di beberapa wilayah ya. Ya. Jadi karena juga ada kegiatan CSR di setiap wilayah, jadi juga menyentuh masyarakat setempat gitu ya. Baik yang di Jawa atau yang di Sumatera. Begitu. Ya. Artinya operasi Bank Permata ini kalau saya lihat data tentu lebih banyak di Jawa ya, penduduknya. Sumatera juga, Sulawesi. Tapi barangkali CSR buat di Jawa di mana? Iya, di setiap cabang yang kita punya ya. Itu Permata Bankers harus melaksanakan CSR kegiatan. Jadi misalnya ada di Jogja, di Surabaya, semua dikerjakan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan komunitas. Jadi kita terus support Permata Bankers untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan. Ya. Tadi menarik Bu Grace sebut ESG ya, Environmental, Social and Governance, terutama SDGs ya, karena itu kelanjutan dari SDGs, Sustainability Development Goals ya. Ada 17 tujuan yang belum dicapai oleh MDGs kita lanjutkan. Tapi menarik tadi Bank Permata melaksanakan 15 dari 17 itu. Iya, benar. Kecuali 2. Iya. Nah, ya nanti detailnya ada di laporan kami. Ya, karena seperti tadi sebenarnya 3 kegiatan yaitu reforestasi itu sudah salah satu SDG. Kemudian ada restorasi ekosistem itu sudah juga SDG. Kemudian peningkatan ekonomi rakyat setempat dan juga meningkatkan fasilitas pendidikan. Nah itu sudah salah satu SDG juga. Jadi kami eksaminasi dan kami mengakses bahwa akan masuk ke dalam 15 SDG. Kalau lingkungan tadi sudah cukup jelas ya, dengan kemudian penanaman pohon. Nah yang sosial kan ada 2 suku. Sosial, adakah pemberdayaan ekonomi ya, agar mereka daya beli meningkat, dan kemudian apakah ada masuk juga pendidikan kesehatan di sana? Apakah juga anak dalam? Tadi lebih banyak sebut dalam mama. Iya, jadi kalau untuk ekonomi tadi Pak ya, kami melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat ya. Dan jadi tanaman-tanamannya juga yang kita tanam yang bisa diolah kembali. Terus kemudian juga kita lihat yang sudah mereka kerjakan. Kami kemudian membantu, misalnya memberikan modal, kemudian juga melakukan membantu juga kita memasarkannya gitu ya. Terutama khususnya kopi dan madu yang mereka sangat fokus untuk mengembangkan gitu ya. Tentu ada bidang-bidang lain yang mereka kerjakan, tetapi yang kita sekarang fokus ya Pak adalah kopi dan madu, dan ini juga dibantu oleh WWF Pak di dalam memberikan edukasi, modal ya untuk mereka berkembang secara ekonomi. Kalau madu itu dihasilkan oleh lebah ya? Karena lebahnya banyak kali ya? Iya, karena mungkin karena hutan ya Pak. Jadi sangat bagus gitu untuk mengembangkan gitu peternakan madu di situ. Ya. Nah, target dari atau ukuran keberhasilan dari Bank Permata di Bukit 30 ini apa dengan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini? Jadi target akhir yang ingin dicapai. Iya, tentu kita ingin bahwa pelaksanaan sustainability itu secara holistik. Salah satu priority area adalah lingkungan gitu. Jadi kita ingin bisa terus memberikan pelestarian lingkungan dan konservasi kepada gajah. Kami ingin ya gajah terus bisa hidup gitu ya. Dalam waktu yang lama gitu, karena ini adalah gajah liar dan bisa kita cucu cicit kita tetap bisa melihat gajah gitu sebagai spesies yang kita lindungi. Mungkin itu tujuan utama untuk lingkungan, dan pohon yang kita tanam ini bergerak terus. Terakhir jumlahnya 3.500 per rumus, dan kita akan terus menambah program ini. Kita akan terus introduce kepada stakeholders kita, kepada nasabah dan seterusnya.
dan supaya ikut di dalam program ini. Program ini gampang sekali, pakai barcode saja Pak. Kita scan barcode-nya, kemudian angkanya keluar, nama kita keluar, dan kita tinggal beli aja Pak. Beli, terus nanti kemudian sudah kita bayar ya, kemudian langsung diproses oleh WWF untuk mereka mulai menanam. Nanti pohonnya. Tadi satu pohon berapa satu pohon? 125.000. Jadi ya. kita pakai barcode itu, kita nyumbang. Ya. Berapa pohon yang mau kita sumbangkan, betul, ya. Itu langsung nanti dicari oleh WWF, iya. oleh dan nanti pohon itu, WWF ya? Ya nanti pohon itu, Bapak nanti ada barcode tag-nya menempel di pohon, ya. Dan itu, barcode tag, ya nanti ditulis Pak Primus, ya mantap. gitu. Jadi mohon habis ini Bapak boleh nih, ada boleh, Petri, boleh. Jadi nama Bapak, jadi nanti lihat saya ada cari namanya barcode, gitu, dan nanti nama ada saya ada laporan juga ini, iya benar, membantu program konservasi gajah. Konservasi gajah dan ikut berbagi. Iya, benar. Nah, itu menarik juga ya. Jadi nanti jenis pohon mana nanti yang WWF ya? Ya, yang menentukan dan mereka memantau perkembangan dan ada Pak. Jadi misalnya somehow itu pohon yang misalnya mati diganti lagi. Jadi tetap kita pohon-pohon itu tetap harus kita pelihara gitu ya. Jadi ini Bank Permata pelopornya dan diharapkan kepada semua orang yang peduli untuk ikut berpartisipasi ya. Nasabah Bank Permata tentu saja, tetapi beyond ya, tidak hanya Bank Permata, siapapun juga. Sama-sama kita menjaga gajah di Bukit 30. Tapi omongmu Bukit 30, kenapa disebut Bukit 30? Ya mungkin saya harus riset apakah ya Bukit 30. Mungkin ada ceritanya Bukit 30 ya. Mungkin ada cerita di belakang. Nah ini pertanyaan-pertanyaan menjelang akhir. Ini kan paling tidak kita namanya sustainability. Berarti kan tidak hanya pada usia kita, saya sama Bu Grace, tapi pada anak cucu kita dan selanjutnya. Tetap mereka melihat Indonesia punya gajah dan di Sumatera punya gajah. Nah ini di sana ada program wisata nggak? Ada wisata alam begitu supaya ya anak-anak sekolah sekarang kan namanya healing. Healing itu ternyata jalan-jalan, ya. Mulai dari dekat-dekat Jabodetabek ternyata ke luar negeri juga. Daripada healing hanya ke luar negeri aja, healing juga ke tempat-tempat wisata alam. Ada nggak? Tapi jangan berharap ketemu gajah liarnya. Jangan berharap. Ya, karena ya liar. Namanya jadi, liar ya? Iya. Kalau bisa ketemu gampang bukan liar lagi. Iya. Jadi tetap biarkan mereka hidup di hutan ya, sesuai dengan habitatnya. Itu yang penting kita menjaga koridor jalan gajah itu. Ya. Kemudian pesan Bu Grace sebagai Chief of Corporate Affairs and Sustainability dari Bank Permata ini, apa pesan kepada Gen Z kita agar mereka punya kesadaran untuk berbagi, ya, termasuk ikut menanam pohon tadi kan? Ya, jadi sustainability itu adalah definisinya adalah memenuhi kebutuhan sekarang dengan tidak mengorbankan masa depan. Jadi kita tidak bisa melakukan eksploitasi bumi dengan tidak memikirkan bagaimana ke depannya bumi ini. Jadi sebenarnya yang paling berkepentingan adalah generasi muda, generasi Z ya, Z itu bahwa nanti bumi ini akan ditempati oleh mereka, sehingga bumi ini harus tetap dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun sekarang dalam kondisi yang kurang baik-baik saja gitu, karena climate change ya, kemudian kerusakan-kerusakan termasuk hutan dan seterusnya. Jadi kita semua termasuk Gen Z harus bertanggung jawab, menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk mengembalikan bumi, memperbaiki bumi sehingga bisa bumi ini ditempati dalam waktu yang cukup lama. Karena dengan adanya climate change ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi salah satu caranya reforestasi, mengembalikan nafas bumi melalui hutan-hutan yang kita pelihara, dan juga spesies-spesies yang langka harus kita juga lindungi ya. Untuk saat ini adalah Bank Permata Gajah, dan kami sangat support siapapun yang mendengar
untuk ikut dalam Adopt a Tree program, ikut membantu dalam reforestasi hutan dan restorasi ekosistem dan konservasi gajah. Demikian, Pak. Iya. Pemirsa, salah satu penyebab terjadinya pandemi COVID-19 yang kita alami tahun 2020 hingga 2022 adalah imbalance, ketidakseimbangan yang dialami oleh bumi. Kenapa? Bumi terlalu banyak dieksploitasi. Manusia terlalu banyak mengambil dan hanya sedikit atau kurang mengembalikan, sehingga bumi mengalami ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan lingkungan ini terjadi sampai hari ini. Bagaimana ledakan populasi manusia menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Kita melihat di Sumatera, di kawasan Bukit 30 yang luasnya sekitar 144.000 hektar, itu terjadi persaingan. Bagaimana satwa, binatang-binatang yang sudah hidup lama di sana, sudah beratus-ratus ribu tahun. Bagaimana manusia, penduduk asli yang bertumbuh, dan juga orang baru yang masuk, yang membangun kebun, bahkan membangun perkebunan sawit di sana. Sehingga terjadi perebutan pangan dan kehidupan satwa yang sudah lama terganggu. Gajah selagi terancam, dan dunia menyebutkan bahwa satwa gajah ini endangered, dalam kondisi berbahaya, termasuk endangered species. Kenapa? Karena koridor mereka sudah terganggu. Gajah itu bergerak dari satu titik ke satu titik. Itu tiap hari sama. Mereka hanya bergerak di dalam koridor mereka. Tetapi koridor mereka ini sudah ada orang yang masuk, entah permukiman, entah perkebunan, sehingga habitat mereka terganggu. Ini yang harus dipulihkan kembali. Dan kita tadi sudah berbincang dengan Chief of Corporate Affairs and Sustainability Bank Permata, Bu Catherine Grace, tentang bagaimana program Bank Permata bersama World Wide Fund, WWF, untuk memulihkan kembali ekosistem gajah dan satwa lainnya. Salah satu programnya adalah Adopt a Tree, menanam kembali. Dan setiap kita, pemirsa yang mendengar ini, diimbau untuk ikut berpartisipasi, memulihkan kembali ekosistem gajah dan satwa lainnya di Bukit 30. Untuk bisa Anda punya bayangan tentang Bukit 30, silakan menonton film pendek berdurasi 30 menit berjudul Berbagi Ruang untuk Bukit 30. Dan kita diharapkan bisa tergetar dan ikut berbagi dengan menanam pohon. Cukup Anda melihat barcode, Anda di situ Anda bisa memasukkan dana untuk membeli pohon. Berapa jumlah pohon yang bisa Anda sumbangkan untuk memulihkan ekosistem di Bukit 30. Bu Grace, terima kasih Bu Grace. Ya.